oleh ilmuwan. Film diolah oleh beberapa orang penyusup yang masuk ke sebuah laboratorium. Para penyusup itu adalah sekelompok pecinta hewan yang datang untuk bebaskan beberapa yang primata yang diteliti secara ilegal di sana oleh para ilmuwan. Di sana beberapa kera dimasukkan ke dalam kandang, entah untuk tujuan apa. Mereka pun mendokumentasikan beberapa ekor kera untuk menjadi bahan tuntutan mereka ke jalur hukum. Di sana para penyusup itu sempat bertemu dengan seorang penjaga yang ada di laboratorium itu. Para penjaga itu sempat memperingatkan mereka dan mengatakan pada mereka untuk tidak membebaskan para kera itu karena para kera itu sudah terinfeksi oleh virus yang sedang diteliti oleh para ilmuwan. Namun mereka tidak mengindahkan perkataan dari penjaga itu dan membebaskan para kera itu. Namun bukannya berterima kasih dengan tindakan yang mereka lakukan, seekor kera yang sudah dilepaskan malah menyerang para pecinta hewan itu dan membuat dia pun tewas. Film pun diawali oleh seorang pria bernama Jim yang sedang terbangun dari komanya. Jim sudah mengalami koma selama beberapa saat setelah mengalami kecelakaan. Namun Jim begitu terheran-heran setelah ruangan rumah sakit yang dia tempati begitu sepi. Bahkan di seluruh rumah sakit itu tidak terlihat satu orang pun. Jim merasa heran, apakah rumah sakit ini sepi karena para ibu-ibu sudah mengantri di supermarket untuk membeli minyak goreng bersubsidi? Tanyanya dalam hati. Jim pun berjalan ke berbagai tempat, namun tak ada seorang pun di sana. Kota London begitu sepi dan hening, bagaikan tak ada penghuninya seorang pun. Sudah banyak tempat yang Jim jelajahi di kota London, namun London bagaikan sudah menjadi kota mati. Di sana Jim tidak menemukan seorang pun dan hanya ditemukan sampah yang berceceran di mana-mana. Jim pun mengambil beberapa botol plastik untuk menjadi bekalnya di perjalanan nanti. Jim menjelajahi kota London hingga sore hari, namun tetap tak ada seorang pun yang ditemukan. Jim melihat sebuah mobil yang terparkir, namun tak ada penghuninya. Jim pun menemukan sebuah koran dan di sana pemerintah memutuskan warganya untuk mengevakuasi dirinya secara darurat karena ada suatu wabah yang menyerang kota London secara mendadak dan misterius. Karena tidak menemukan satu orang pun di jalanan, Jim pun memutuskan untuk pergi ke gereja dan menaiki lantai atas gereja itu. Jim begitu terheran-heran setelah melihat begitu banyak mayat yang bertumpukan di gereja itu. Jim tidak tahu apakah itu mayat atau mungkin orang yang sedang pingsan. Jim menyapa mereka, namun tanpa Jim sadari, sapaannya malah membuat para mayat itu mengamuk. Jim bertemu dengan seorang pendeta dan bertanya bagaimana kabarnya. Namun pendeta yang sudah terinfeksi menjadi zombie itu malah menyerang Jim. Jim pun tentu saja berlari dengan sangat ketakutan. Beruntung di tengah pelariannya ada beberapa orang yang menolong Jim dan pada akhirnya Jim pun selamat. Sedangkan zombie-zombie itu dibakar habis hingga menjadi tengkorak. Setelah itu, kedua penyintas yang telah menolong Jim itu membawa Jim ke tempat persembunyian mereka. Kedua penyintas itu bernama Mark dan Selena. Selena adalah orang yang begitu dingin dan tampaknya tidak ramah, sedangkan Mark sedikit lebih ramah dari Selena. Namun karena Jim orang yang pendiam, Mark pun mengatakan kepada Jim bahwa dia tidak memiliki selera humor sama seperti Selena. Mark menjelaskan bahwa infeksi virus ini dimulai dari kota London dan menyebar hingga ke seluruh penjuru dunia. Mark juga mengatakan kepada Jim bahwa Jim adalah orang pertama yang mereka temui dalam kondisi tidak terinfeksi dalam waktu seminggu terakhir. Jim begitu frustasi dan keadaan yang dia alami, mengingat bahwa orang tuanya masih belum dia ketahui nasibnya. Namun Mark dan Selena mengatakan kepada Jim bahwa orang tua Jim mungkin sudah tewas dan menjadi zombie sama seperti yang lainnya. Mereka mengatakan kepada Jim bahwa mereka akan menjemput orang tua Jim besok hari. Sesampai di rumahnya, Jim segera naik ke lantai atas di mana kamar orang tuanya berada. Ternyata kedua orang tua Jim sudah meninggal dalam posisi saling berpelukan. Mereka memeluk foto Jim dan di sana mereka menitipkan sebuah pesan kepada Jim. Mereka mengatakan di dalam pesan itu bahwa mereka berdua sudah tidur dan tak akan bangun lagi.
sama seperti Jim. Mereka mungkin mengira bahwa Jim sudah tidak akan selamat dari keadaan kritis yang dia alami. Mark pun bercerita kepada Jim bahwa dia juga mengalami kisah yang memilukan sama seperti Jim. Di hari ketika virus itu datang menyerang London, Matt bersama keluarganya berencana untuk keluar dari kota London. Matt pergi bersama ayah dan adiknya. Namun entah mengapa, genggaman tangan Matt terlepas dari adiknya. Dan setelah itu adiknya pun menghilang bersama ayahnya. Jim yang masih berduka atas kematian orang tuanya memutuskan untuk menonton video lama tentang kebersamaan keluarga mereka. Jim tidak menyadari kebisingan dari televisi itu telah membuat para zombie berdatangan dan menyerang rumahnya. Beruntung, Mark dan Selena datang untuk menolong Jim. Namun, Mark tergigit oleh salah satu zombie itu, yang membuat Selena tanpa ampun langsung menghabisi nyawa Mark. Kejam kali si Selena ini. Cewek dia tapi langsung dibunuh dia kawannya. Udah kayak si Hitler kelakuannya. Setelah itu, Selena merintahkan Jim untuk segera keluar dari tempat itu. Dia mengatakan kepada Jim, jika mereka tidak segera keluar dari tempat itu, para zombie akan datang dan menyerang mereka. Tiba-tiba, Jim melihat sebuah cahaya dari atas gedung yang tidak jauh dari tempat mereka berjalan. Mereka pun harus menaiki anak tangga dalam jumlah yang cukup banyak karena di gedung itu cukup tinggi dan mereka harus berjalan melalui tangga. Selena mengatakan kepada Jim bahwa tidak baginya untuk terus mengkonsumsi minuman bersoda karena Jim nampaknya kurus dan juga tidak terlalu sehat. Namun para zombie ternyata sudah mengendus keberadaan mereka dan segera menyerbu mereka. Jim dan Selena pun berlari begitu cepat untuk menghindari para zombie itu. Dan beruntung, penghuni apartemen yang ingin mereka temui ternyata datang untuk menolong mereka berdua. Penghuni apartemen itu ternyata orang yang baik. Dia bernama Frank dan memiliki seorang putri yang bernama Hannah. Ibu Hannah sudah tewas karena terinfeksi sama seperti yang lainnya. Untuk merayakan kedatangan tamu baru mereka, Frank pun memberikan sebuah minuman yang bagi mereka di situasi seperti itu sudahlah sebuah perayaan yang mewah. Frank berkata kepada Jim bahwa mereka masih memiliki kamar kosong dan itu bisa ditempati oleh Jim bersama Selena. Di dalam kamar, Jim pun kemudian berunding dengan Selena dan dia berkata kepada Selena bahwa Frank adalah orang yang baik. Begitu juga dengan anaknya. Namun Selena yang dingin berkata kepada Jim bahwa setiap orang yang perlambatnya akan dia habisi. Baik itu Jim maupun kedua orang yang telah menolong mereka tadi. Jim pun berkata kepada Selena bahwa dia tahu Selena sebenarnya adalah orang yang baik. Jika tidak, dia tidak akan mau membantu Jim. Kemudian Jim bersama Frank pun naik ke lantai atas, di mana di sana ternyata Frank menaruh banyak sekali ember untuk menjadi cadangan air mereka. Namun Frank berkata kepada Jim dan Selena bahwa sudah beberapa hari ini tidak ada hujan, jadi mereka tidak memiliki cadangan air sedikit pun. Wah, gak terbayang lah, udah berapa hari gak mandi, gak bau cigong orang itu. Di atas apartemen, keempat orang itu pun saling berunding. Hannah berkata kepada Jim dan memberikan penawaran. Mereka sebenarnya saling membutuhkan. Frank dan Hannah memiliki kecakapan dalam mengendarai mobil. Mereka juga bisa memperbaiki mobil itu jika mengalami kerusakan. Sedangkan Jim dan Hannah memiliki kekuatan untuk menghalau zombie itu jika menyerang mereka. Jadi jika ingin keluar dari London dan pergi ke Manchester, di mana di sana ada tempat penampungan yang didirikan oleh militer, mereka harus saling bekerja sama untuk bisa keluar dari kota London. Namun di tengah perjalanan mobil mereka mengalami kerusakan. Selena mendengar suara desisan dan ternyata itu adalah suara dari tikus-tikus yang berlari menghindari para zombie yang terinfeksi. Untungnya mereka berhasil lolos dari tempat itu sebelum zombie datang mengejar mereka. Pada akhirnya mereka pun kemudian sampai di sebuah supermarket yang sudah kosong karena tidak ditinggali oleh seorang pun. Mereka pun bebas berbelanja tanpa membayar. Di sana mereka begitu bahagia. Mereka bisa mengambil berbagai macam barang yang mereka butuhkan tanpa perlu membayar menggunakan uang. Enak kalau orang itu belanja gratis. Aku nggak pernah dapat kayak gitu.
Bisa diambil orang itu semua, sebanyak apapun. Makan, minum, bebas, gratis. Karena bensin mobil mereka hampir habis, Jim dan teman-temannya terpaksa harus mengisi bensin di pom bensin terdekat. Pom bensin itu juga memiliki toko kecil di dekatnya. Dengan perlahan-lahan Jim masuki toko itu, namun toko itu sudah sangat sepi dan pemilik dari toko itu sudah meninggal karena terinfeksi virus mematikan itu. Jim berjalan dengan perlahan-lahan, namun seorang bocah yang sudah berubah menjadi zombie datang menyerang Jim, dan Jim pun dengan terpaksa menghabisi bocah itu. Jim pun keluar dari toko kecil itu tanpa menemukan suatu apapun. Setelah mengisi bensin, mereka pun bergegas segera menjauh dari tempat itu untuk pergi ke tempat penampungan para pengungsi yang masih bertahan dari virus zombie itu. Mereka kemudian berhenti untuk istirahat dan makan siang. Di tempat itu terlihat begitu sunyi, dan di sana baik sekali terdapat kuda yang masih belum terinfeksi oleh virus mematikan itu. Jim pun kemudian berbincang dengan Selena dan membicarakan banyak hal. Di sana, Jim mengatakan bahwa dia mungkin akan menyesal karena belum menonton film yang belum pernah dia tonton ataupun membaca buku yang belum diterbitkan. Selena pun kemudian minta maaf kepada Jim bahwa selama ini pemikirannya itu sudah salah, di mana dia hanya ingin hidup sendirian dan bertindak egois. Sebelum tidur, mereka meminum beberapa pil untuk menenangkan pikiran mereka, karena selama beberapa hari ini mereka tidak pernah tidur dengan nyenyak karena khawatir diserang oleh zombie mematikan itu. Setelah minum pil itu, mereka pun kemudian bisa tertidur dengan nyenyaknya. Namun Jim bermimpi buruk, di mana dia bermimpi dia ditinggalkan oleh teman-temannya, dan di sana Jim begitu frustasi karena dia hanya hidup sendirian. Namun ternyata itu hanyalah mimpi, dan Frank mengatakan kepada Jim bahwa dia hanya bermimpi dan mereka tidak akan pernah meninggalkan Jim sendirian di sana. Pagi hari pun tiba. Jim dan teman-temannya segera berangkat dari tempat itu menuju kota Manchester, di mana militer menjadikan barak penampungan sementara untuk para pengungsi yang masih bertahan dari virus mematikan itu. Jalanan kota begitu lengang dan sepi, terlihat tidak ada seorang pun di sana. Mereka melajukan mobil mereka dengan perlahan memasuki kota Manchester. Jim dan teman-temannya pun akhirnya berhasil memasuki barak militer yang dijadikan tempat penampungan sementara untuk para pengungsi yang masih selamat dari virus zombie mematikan itu. Namun tempat itu ternyata sudah ditinggalkan dan sudah begitu sepi. Frank pun begitu frustasi dan kecewa karena mereka sekarang sudah tidak memiliki tempat lagi untuk berlindung. Frank mencari berbagai petunjuk dan berharap masih ada orang yang tinggal di sana. Namun tempat itu sudah ditinggalkan oleh militer. Di sana, Frank menemukan seekor gagak yang telah memakan bangkai zombie yang telah terinfeksi. Dan ternyata gagak itu pun ikut terinfeksi dan dia menggigit Frank. Dan tanpa sengaja, karena terkena gigitan itu, Frank pun akhirnya berubah menjadi zombie dalam waktu yang begitu cepat. Namun sebelum Frank menyerang mereka, militer menembaki Frank dan Frank pun akhirnya tewas. Hana begitu sedih dan terpukul karena kematian ayahnya. Sekarang dia sudah tidak memiliki satu orang pun keluarganya. Tentara yang telah berhasil menemukan lokasi Jim dan teman-temannya itu pun membawa Jim ke markas mereka. Di sana Jim disambut oleh Mayor Henry, pimpinan dari barak tentara itu. Mayor Henry mengatakan bahwa dia akan melindungi Jim dan teman-temannya dari virus zombie mematikan itu. Jim pun kemudian berbincang dengan Selena, dan dia membicarakan tentang kondisi mental Hana yang begitu tertekan karena kematian ayahnya. Mereka mengatakan bahwa mereka sepakat untuk menyelamatkan Hana apapun yang terjadi. Setelah berbincang dengan Selena, Jim pun kemudian bertemu dengan Mayor Henry. Mayor Henry menjelaskan kepada Jim bahwa mereka memiliki beberapa peralatan untuk menjaga keamanan tempat itu. Antara lain mereka memiliki lampu sorot untuk mendeteksi apabila para zombie itu sudah mendekati tempat mereka. Mereka juga memiliki beberapa penjaga untuk mengawasi tempat itu. Mayor Henry pun kemudian mengenalkan kepada Jim salah satu anak buahnya yang sudah terinfeksi virus itu. Di sana, mereka mengikat
rekan mereka itu, dan rencananya rekan mereka itu akan dijadikan bahan untuk penelitian virus itu. Malam hari pun tiba. Jim dan teman-temannya makan bersama dengan Mayor Henry beserta anak buahnya. Di sana Mayor Henry menyambut mereka dengan ramah karena mereka adalah tamu baru di tempat itu. Di malam harinya mereka pun makan bersama. Di sana Henry mengatakan kepada para anak buahnya bahwa mereka beruntung menyelamatkan Jim beserta 2 orang teman wanitanya, karena di tempat itu mereka tidak memiliki seorang wanita dan cita rasa masakan dari koki mereka sangatlah buruk. Henry menyuruh Hana untuk menyantap makan malamnya, namun Hana mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki nafsu makan karena dirinya masih berduka atas kematian ayahnya. Namun di tengah keasikan mereka, tiba-tiba mereka mendapat informasi bahwa zombie telah mulai memasuki tempat mereka. Sebelum zombie itu berhasil melewati pagar pembatas mereka pun menembaki zombie itu, dan pada akhirnya zombie itu pun berhasil dikalahkan. Setelah melaksanakan tugasnya, salah satu tentara bernama Sersan Mitch yang sudah lama tidak merasakan gua pribadi milik wanita pun langsung menyerang Selena. Tentu saja Selena tidak terima dengan perlakuan Mitch, dan di sana salah satu anak buah Henry bernama Sersan Farrell berusaha menolong Selena, dan akhirnya perkelahian mereka pun dihentikan oleh Mayor Henry. Mayor Henry minta maaf pada Jim atas tindakan anak buahnya. Dia mengatakan kepada Jim bahwa tindakan itu mungkin dilakukan anak buahnya karena anak buahnya sudah lama tidak berhubungan dengan wanita dan tidak bisa lagi menahan nafsunya. Jim yang melihat gelagat mencurigakan dari Mayor Henry pun mengajak Hana dan Selena untuk segera keluar dari tempat itu. Namun sebelum dia berhasil melaksanakan rencananya, Mayor Henry dan anak buahnya sudah mengetahui apa yang Jim perbuat, dan mereka pun menghajar Jim habis-habisan dan meletakkan Jim ke lantai bawah, di mana di tempat itulah generator disembunyikan. Ternyata bukan hanya Jim yang ada di sana. Sersan Farrell yang dulu telah menyelamatkan Selena juga ikut ditahan, dan dia berkata kepada Jim bahwa ini bukanlah lagi perang antara manusia melawan zombie, namun antara manusia melawan manusia karena keserakahan para penyintas yang masih hidup. Pagi harinya, Jim dan Farrell akan dieksekusi oleh Mitch dan juga Jonas. Mitch mengatakan bahwa dia akan menyiksa Farrell terlebih dahulu sebelum dia membunuhnya. Namun tiba-tiba Jonas menembakkan senjatanya dan membuat Farrell tewas. Mitch marah atas tindakan Jonas karena tidak mematuhi perintahnya, dan hal itu pun kemudian dimanfaatkan oleh Jim yang kemudian berlari dari tempat itu untuk menyelamatkan dirinya. Di tempat lain, Selena dan Hana diperintahkan oleh Mayor Henry untuk berdandan dan tampil cantik. Mayor Henry memberikan beberapa pakaian kepada Hana dan Selena agar dirinya bisa berkencan dengan kedua wanita itu. Hana begitu ketakutan karena tindakan barbar para tentara itu. Namun Selena menenangkan dirinya dan mengatakan bahwa dirinya akan menyelamatkan Hana dari tempat yang mengerikan itu. Di tempat lain, Mayor Henry yang mengetahui bahwa Jim masih hidup memutuskan untuk memburunya bersama salah satu anak buahnya, yakni Davis. Jim mengetahui bahwa Henry dan Davis sekarang sedang memburunya. Jim pun langsung membunuh Davis dan membawanya ke dalam mobil jeep yang mereka tumpangi. Henry yang mengetahui kejadian itu pun memutuskan kembali ke dalam mobil jeepnya karena tak menemukan Jim. Namun ternyata Davis sudah meninggal, dan Jim juga merusak kabel mobil milik Henry yang membuat mobil jeep itu tak bisa berjalan. Zombie pun langsung berdatangan dan menyerang Henry. Namun Henry masih bisa membunuh beberapa zombie dan melarikan diri dari tempat itu. Jim pun kembali ke markas tentara dan langsung menembaki pagar listrik dan membebaskan prajurit Mayer yang telah terinfeksi 2 hari yang lalu. Di sana, Hana sempat berbicara dengan beberapa orang prajurit. Dia mengatakan kepada mereka bahwa Henry dan Davis mungkin sudah tewas. Sebelum Hana menyelesaikan pembicaraannya, tiba-tiba Mayer yang sudah terbebas dari kurungannya langsung memukbang rekannya. Mungkin dia sudah kelaparan karena sudah beberapa hari tidak makan. Kali memang si Mayer ini dia jadi zombie dia. Belum zombie mungkin udah kuat dia, tambah jadi zombie ya. Dimukbang langsung kawannya satu persatu, dihajar dia bisa-bisa.
Para tentara pun kewalahan setelah mengetahui bahwa Meyer sudah berhasil membebaskan diri bersama dengan Jim. Jim pun membunuh beberapa tentara dan menghajar mereka. Sedangkan Meyer yang sudah membebaskan diri berhasil masuk ke dalam markas dan menyerang para tentara itu. Di sini yang salah satu adegan paling mengerikan. Hana yang berusaha menyembunyikan diri dilihat oleh salah satu tentara yang sudah terinfeksi. Beruntung Hana berhasil sembunyi di balik cermin dan zombie itu tidak berhasil menyerangnya. Salah satu tentara berhasil menangkap Selena dan mengatakan kepada Selena bahwa hanya mereka sekarang yang masih bertahan. Namun Jim tiba-tiba datang dari arah belakang dan menyerang tentara itu. Jim yang sudah menjadi bengis menghajar tentara itu habis-habisan dan mencolok matanya. Selena yang melihat kebrutalan Jim pun menyerang Jim dan mengira bahwa Jim sudah terinfeksi. Namun ternyata Jim masih sehat dan tidak terinfeksi sedikit pun. Jim pun mengatakan kepada Selena dan Hana bahwa dia sudah mengalami banyak hal, dan Selena memberikan kekuatan jigong kepada Jim yang membuat tenaga Jim pun terisi penuh kembali. Jim dan Selena beserta Hana berusaha kabur tempat itu. Namun tiba-tiba Henry datang dan menembak Jim. Hana yang sudah masuk ke dalam mobil menabrakkan mobil ke arah markas tentara, dan di sana sudah ada Meyer yang menyambut Henry sebagai makanan penutupnya. Jim dan Hana beserta Selena pun kemudian kabur dari tempat itu dan melarikan diri. Cerita pun beralih ke 28 hari kemudian, di mana Jim yang sempat terbaring koma akhirnya sadarkan diri. Di sana Jim pun kemudian berbincang dengan Selena yang sedang menjahit bendera untuk menjadikan simbol agar mereka bisa minta tolong kepada tentara yang lewat ke arah mereka. Tiba-tiba Hana mendatangi mereka dan mengatakan kepada Jim dan Selena bahwa kali ini dia mendengar pesawat tentara datang ke arah mereka. Mereka pun kemudian segera membentangkan bendera itu sebagai sinyal meminta pertolongan, dan pada akhirnya film pun berakhir. Bagaimana? Sangat mengerikan sekali, bukan? Berawal dari eksperimen ilegal yang dilakukan oleh para ilmuwan terhadap beberapa ekor kera. Kera ini pun berbalik menyerang manusia setelah lepas dari kurungannya dan menyebarkan virus mematikan ke seluruh dunia. Pesan yang dapat kita tarik dari film ini ialah jangan kita melakukan eksperimen ilegal terhadap makhluk hidup secara sembarangan, karena itu bisa membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oke, jika ada yang berminat terhadap channel Zen, tetap subscribe, like, dan komen ya. Dan film ini tentu saja ada prequelnya yang kedua.